Ulama membahas itu jauh-jauh hari. Artinya kenikmatan kita dalam beragama, ketika ada seseorang mukmin yang merasakan nikmat kewajiban itu melebihi ambang batas yang nggak umum, maka dibolehkan. Misalnya kayak dia pengen nggak bisa ninggalin tahajud, maka dia rasanya sedih banget ya, nggak tahajud sekali karena dia sakit. Ketika dia sehat di siang hari, dia boleh mengkodok tahajud yang tadi malam ditinggal. Itu saking. Padahal dia nggak ganti juga, Allah udah tulis sempurna. Tapi saking ketika ada kerinduan dalam hal-hal yang sunnah, maka dia jadikan itu wajib dan diperbolehkan untuk dikodok. Walaupun di syariatkan nggak ada yang namanya nggak wajib, ya nggak apa-apa ditinggalin sunnah ini kan gitu. Ini udah mendapatkan derajat kemuliaan dari satu amalan. Nah, kita berbagi segitu juga. Kalau emang udah nggak enak kan tinggal ini, kayaknya nggak ketemu teman, nggak ketemu apa, itu salah satunya membuat hal yang wajib itu mendapatkan martabat di sisi kehidupan kita. Itu aja sih kalau mau ditarik. Kira-kira sebesar apa sih kita cintanya sama ilmu, cintanya sama ibadah, cintanya sama sunnah, sebesar apa? Itu kadar itu bisa ditanya sama diri kita masing-masing. Mau sholat duha kah, mau tahajud kah, mau sholat, itu punya kadarnya sendiri-sendiri, nggak bisa diukur, nggak bisa disamain. Lo harus sama lo sama dia, masih nggak bisa. Itu punya kadar kita sendiri. Ya karena yang wajib aja kadang-kadang orang nganggapnya sunnah, coba bayangin, dan lo apa-apaan? Ya karena dia belum ada ilmunya, masih jahil, ya kan, masih belum Allah kasihkan kenikmatan, atau Allah belum tuntun dia ke kebaikan agama. Ya akhirnya masih terjerembab di dalam kemaksiatan. Ninggalin sholat mah gak ada beban. Coba orang kalau udah nggak mau ninggalin sunnah, nggak mau ninggalin sama wajib, lebih puyeng lagi ya Allah. Ninggalin dua sholat ini gara-gara minum obat kedelasan tidur, udah berat banget ya. Nah kadang istighfarnya banyak banget, ya Allah jangan kau jauhkan dari nikmat ibadah. Dan salah satu kenikmatan yang ditarik oleh Allah, azabnya seorang mukmin adalah dicabutnya kenikmatan ibadah. ويغتنم دعوة أهل الخير ويتحرز عن دعوة المظلومين. Seperti mana yang dianjurkan mengikuti sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW, hendaknya kita itu disuruh meminta doa sama orang-orang ahli ibadah, orang ahli yang berbuat baik, doanya mampu. Makanya orang kalau habis pulang majelis kita bilang ini, hati-hati kalau ngomong, hati-hati ya. Allah lagi senang-senangnya sama orang ahli majlis, pulang ngomong yang baik-baik, habisin ucapan-ucapan dari 40.000 kata kita awal dari tempat ibadah yang baik-baik. Awal kita pulang dari tempat ibadah, habisin yang baik-baik. Walaupun bersama dengan syahwat akan berkurang tuh. Jadi habis dari sholat jamaah makbul, makanya habis sholat jamaah kita disuruh terus berdoa kan, kagak main habis salam terus jalan. Salam lantas jalan, mana zikirnya, mana doanya? Hanya ulama menganjurkan ketika kita sholat jangan buru-buru pergi. Kalau nggak ada hajat, nih bedain nih. Kalau ada hajat, emaknya manggil, wajiban ente penuhin panggilan. Guru manggil, emak manggil, teman butuh bantuan, dulu zikir, gue lagi zikir bisa ganggu, sejam habis sholat. Nah, itu. Ada juga yang kebablasan, udah dianjurin suruh zikir, kagak ada apa-apaan. Dia main angkat kaki aja, belum ngucapin alhamdulillah habis salam, minimal banget alhamdulillah la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada pembahasan hadis panjang tentang kenikmatan amalan-amalan tersebut. Ya, ketika kita habis ibadah jangan langsung ngucapin yang enggak, apalagi sholatnya rada khusyuk, apalagi kita merasakan kenikmatan itu di sholat. Ini hari ini banyak yang enak. Itu mengucapnya aja, kita ngomong yang baik-baik, istri kita yang ucapin yang baik-baik, anak kita doain yang baik-baik. Habisin minimal 4.000 kata lah kalau ente mau rajin hitung mah, yang baik-baik ini berapa banyak ya? Gitu. Supaya apa? Supaya terkabulnya doa kita itu lebih dominan dari berpindah. Karena ini anjuran Rasulullah SAW. Kita diminta hendaknya mengambil manfaat dari orang-orang yang berbuat baik, yang bermanfaat doanya. Dan juga apa? Kita disuruh hendaknya menghindari, ya, wa yataharraza an da'watil madlumin. Hati-hati sama orang yang lagi kena kezaliman.
banyak makbul juga. Hati-hati ya, menghindari doa orang mazlum. Kita tahu dia terzolimi apa kagak gimana? Kan ada kalanya kita yang nyakitin. Ya tidak? Ya. Ada kalanya kita yang nyakitin, kita tahu kok gue lagi terzolimi dia. Hati-hati. Ini himbauan dari Rasulullah. Jangan sampai kita ini entengin habis nyakitin orang gitu. Kita kudawatin madlumin, hati-hati sama orang doa orang terzalimi, karena dia jauh lebih tajam dari pedang. Ketajaman pedang yang bisa membelah besi perisai jauh lebih tajam, bisa dapat secepat kilat yang kita kagak nyangka. Kalau aja doanya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diberikan peringatannya si Fir'aun ini, ya kan? Itu dikabulnya 40 tahun kemudian. Waktu berdoa Allah katakan kukabulkan. Allah udah mengatakan kukabulkan doa. Itu aja 40 tahun. Tapi khusus nih, terutama untuk umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sering banget sholawat, yang sering banget sholat 5 waktu, kok disakiti, kok dizalimi. Ini baik-baik ajemnya itu, Masya Allah. Kalau aja bisa dibahasain, belah langit bisa itu. Kok sengaja gitu malah dicobain, penyakitin. Kumpul sama orang-orang yang begitu, hati-hati kena bala kita. Kan terjadi di zaman kayak begini, ulamanya disakiti. Kawilah bahwa lahum ulama ya, masmum, dagingnya ulama itu racun. Yang dikatakan dagingnya itu jangan dimakan dalam keadaan menyakiti, itu yang dimaksud, artinya menzalimi. Ya ulama juga kan mempunyai garis keturunan secara nasab ilmu. Nah jadi kalau gurunya disakiti, muridnya sakit. Ada orang secara biologis kan turunan bapak emaknya, tapi ada turunan ilmu. Kita nggak bisa mengenal Allah jauh lebih baik kalau kecuali dari guru kita. Guru kita disakitin, kita diam aja, zalim aja. Nggak ada reaksi iman sama takwa aja, zalim aja. Karena yang lebih mengenalkan, ya orang tua hidupin kita ya, tapi yang nyadarin inti sama Allah siapa? Kan guru. Yang ngingetin kita sama kemesraan kita untuk ibadah siapa? Guru. Yang menjadikan ibadah berlipat-lipat apa? Siapa ya? Gitu. Nah ini kok tega-teganya guru kita disakiti, jadi diem aja. Nah, makanya ketika ada gejolak kayak sekarang ini kan, ya habaib dikatain, kok tenang-tenang aja, kan aneh sebenarnya. Ditanya tuh, katanya dulu muhibbinnya, sekarang apa jadi ngikut-ngikut mujinya, ragu, akhirnya ikut ke bawah. Ya hasil itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau emang rezekinya nggak dapat, ya begitu kan. Allah nggak ngasih rezeki kebaikan. Tapi kalau masih kita satu circle, kelompok kita Allah tempatkan dalam mahabbah keturunan dari Rasulullah SAW, insya Allah kita masih cinta untuk baik. Kita masih dalam payung kenikmatan cinta. Ini yang kita syukurin. Nggak lari kemana-mana banget, nggak. Gitu. Tinggal akhirnya kita seriusin lagi amalan-amalan yang penting. Ya, ini sisa dari pembahasan tentang menjaga sifat warok kita. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah besok kita akan membahas kepada bagaimana memperkuat hafalan agar supaya hafalan kita nggak melemah. Jadi saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.